Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo para siswa-siswi sekalian, dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali Bapak bisa kembali lagi ya, bertemu dan bertatap muka dengan kalian dalam kegiatan belajar mengajar pada Mapel Prakarya di semester 2 ini. Walaupun kegiatan belajar mengajar kita masih dalam suasana online ya, atau secara daring ya, karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan untuk tatap muka secara offline ya. Nah, jika di semester 1 kita belajar tentang bahan lunak ya, maka di semester 2 ini sudah Bapak tayangkan, kita akan belajar tentang kerajinan yang berasal dari bahan limbah keras ya. Nah, seperti apa itu limbah keras, kemudian prinsip-prinsip pengolahannya bagaimana ya, kemudian bentuk produknya seperti apa, kita akan bahas secara bersama-sama pada pertemuan kali ini ya. Tetapi seperti biasa, sebelum kegiatan belajar mengajar kita mulai ya, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa dulu ya semuanya ya. Mari kita berdoa sebelum belajar dimulai. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, langsung saja kita awali dari pengertian limbah keras ya. Limbah itu tentu saja berasal dari sisa-sisa aktivitas, baik itu aktivitas secara individual pribadi, dari aktivitas rumah tangga ya, rumah tanggaan, memasak dan sebagainya, kemudian dari bisa juga dari kegiatan bersama-sama ya, misalnya dari kantor, dari pabrik, pasar, rumah sakit dan lain sebagainya ya. Nah, limbah ini setiap hari ini menjadi sebuah problem bagi kita semua ya. Maka jika tidak dilakukan secara bijak ya, dilakukan secara bijak, diolah sedemikian rupa, maka limbah ini menjadi masalah ya, membuat lingkungan menjadi kotor ya, dan menimbulkan beragam jenis penyakit ya. Dan tentu saja ya, bumi yang kita tinggal ini tidak mungkin bisa menampung semua limbah yang ada, maka perlu diolah sedemikian rupa ya. Baik, kita mulai dari definisinya. Limbah itu apa? Limbah keras itu merupakan limbah yang satu cirinya berwujud keras ya, keras ya, tidak lembek ya, kemudian padat ya, kemudian tidak mudah berubah bentuk, serta tidak mudah diolah, dan terakhir cirinya adalah tidak mudah terurai di dalam tanah ya. Jadi sulit terurai di dalam tanah. Ini ciri-ciri dari limbah keras ya. Padat, kemudian keras, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah terurai di dalam tanah ya. Nah, secara umum ada dua jenis limbah keras ya. Yang pertama disebut dengan limbah keras organik, dan yang kedua yaitu limbah keras anorganik ya. Bedanya apa? Mari kita lihat. Nah, limbah keras organik ini diartikan sebagai limbah yang berasal dari alam ya. Jadi alam yang memproduksi limbah tersebut bisa berasal dari tumbuhan dan juga bisa berasal dari hewan. Nah, sifatnya bagaimana limbah keras organik itu? Satu, dia keras, padat, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai di dalam tanah ya. Jadi itulah definisi dari limbah organik, berasal dari hewan dan tumbuhan, kemudian keras, padat, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai di dalam tanah. Nah, apa saja yang termasuk limbah keras organik itu? Di antaranya yaitu ada cangkang kerang ya. Kalian tahu semua kerang, cangkangnya itu. Nah, jika kita mengkonsumsi kerang, yang kita makan adalah bagian organnya ya, maka cangkangnya tentu saja tidak dikonsumsi, biasanya dibuang begitu saja. Maka cangkang kerang, atau misalnya tempurung kelapa ya, pada proses pembuatan minyak kelapa, nah itu tempurungnya itu ya, yang kerasnya itu merupakan limbah keras organik. Sisik ikan misalnya ya, pada pengolahan ikan sisiknya kan tidak dikonsumsi,
maka dia menjadi limbah ya, limbah keras organik, tulang dan lain sebagainya. Nah, ini adalah visual atau gambar dari limbah keras organik ini. Ini kita bisa melihat di sini ada kerang ya, kemudian ada tulang belulang ya, ini ada tempurung kelapa, sisik ya, kemudian bekas kayu-kayuan ya, potongan kayu. Nah, ini semua merupakan termasuk dari limbah keras organik ya. Ada limbah keras organik, ada limbah keras anorganik. Nah, bedanya apa? Jenis limbah yang berwujud keras, padat, sangat sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan atau tidak bisa membusuk. Nah, kalau yang organik dia walaupun padat masih bisa diuraikan ya. Tetapi kalau yang limbah keras anorganik ini selain wujudnya keras, padat ya, sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan atau tidak bisa membusuk. Nah, itu bedanya ya antara limbah keras anorganik dengan limbah keras organik. Apa saja yang termasuk limbah keras anorganik itu? Yang pertama adalah plastik ya. Nah, ini plastik ini merupakan limbah yang menjadi problem ya selama ini ya, karena hampir semua aktivitas menggunakan plastik, belanja ya menggunakan plastik. Maka sekarang sedikit demi sedikit penggunaan plastik itu dikurangi ya. Salah satunya adalah dengan membawa tas belanjaan sendiri dari rumah supaya limbah plastik ini bisa terkurang ya. Kemudian pecahan keramik, pecahan kaca dan baja. Jadi itulah yang termasuk limbah keras anorganik. Nah, ini kalian bisa melihat ya. Ini ada gambar-gambar dari limbah keras anorganik. Di antaranya ada bekas potongan besi ya, kemudian potongan-potongan keramik, lalu botol minuman, botol plastik, sisa obat-obatan ya. Nah, ini semuanya merupakan limbah keras anorganik. Lalu bagaimana limbah keras organik itu diolah? Nah, salah satunya yang biasa dilaksanakan adalah memproses secara daur ulang atau didaur ulang ya. Salah satunya adalah didaur ulang, dimanfaatkan kembali ya. Untuk apa? Untuk menjadi pupuk atau dapat juga dibuat menjadi biogas ya. Jadi dimanfaatkan menjadi kompos, dan kompos sendiri nanti dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman ya. Jadi bermanfaat kembali, dimanfaatkan kembali, dilakukan proses recycle ya, didaur ulang. Itu contoh ya, salah satu pengolahan dari limbah organik ya. Nah, limbah anorganik itu diolah ya melalui 3 prinsip ya. Ada 3 prinsip pengolahan limbah anorganik. Yang pertama adalah prinsip sanitasi atau sanitary landfill. Kemudian yang kedua adalah dilakukan proses pembakaran atau incineration, dan yang ketiga adalah melalui penghancuran ya atau pulverization. Nah, ini adalah prinsip-prinsip pengolahan atau teknik pengolahan limbah anorganik ya. Nah, mari kita lihat perbedaannya satu persatu ya. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip sanitasi atau sanitary landfill itu? Merupakan teknik pengolahan limbah anorganik secara terkontrol ya, secara terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Nah, lebih jelasnya perhatikan pernyataan berikut ini ya. Sanitary landfill sesungguhnya merupakan sistem pengelolaan sampah yang dilakukan dengan cara membuang, kemudian menumpuk serta memadatkannya dan menimbun sampah di lokasi cekungan dengan tanah. Jadi dilakukan kontrol sedemikian rupa terhadap pengolahan sampah itu. Caranya adalah tadi ya. Yang pertama adalah dengan cara dibuang, ditumpuk dan dipadatkan serta ditimbun di dalam suatu lokasi cekungan dengan tanah ya. Itu prinsip pengolahan limbah anorganik yang pertama yang dikenal dengan sebutan sanitasi atau sanitary landfill. Nah, yang kedua juga bisa dilakukan dengan proses pembakaran ya, walaupun memang ada efek sampingnya yaitu menghasilkan polusi ya.
atau menghasilkan asap ya. Nah, ini adalah salah satu alat yang digunakan di dalam proses pengolahan limbah anorganik yang dilakukan dengan cara dibakar ya. Nah, ini disebut sebagai incineration, alat pembakar sampah. Jadi sampah dimasukkan ke dalam alat ini kemudian dilakukan proses pembakaran ya. Ya, tetapi seperti yang Bapak sampaikan tadi memang ada salah satu efek secara negatif, yaitu dihasilkannya asap dari proses pembakaran ini ya. Nah, sekarang ada lagi alat incineration yang terbaru ya, yang lebih ramah lingkungan lagi ya. Tapi seperti yang Bapak sampaikan ya, prinsip yang kedua dari pengolahan limbah anorganik, limbah keras anorganik itu adalah dilakukan dengan cara pembakaran atau incineration. Nah, yang berikutnya adalah dengan cara dihancurkan melalui proses penghancuran ya, atau pulverization. Nah, ini alatnya nih, proses penghancuran sampah ya. Atau ada juga ya yang dengan menggunakan mobil pengumpul yang dilengkapi dengan alat pengaduk menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dimanfaatkan untuk menimbun tanah yang letaknya rendah ya. Nah, lebih canggih lagi adalah dengan menggunakan mobil itu ya. Nah, selanjutnya prinsip kerajinan bahan limbah keras itu selalu didasarkan kepada 4 komponen ini. Yang pertama adalah reuse ya. Reduce ya, kemudian reuse ya, reuse, recycle, dan sustainable design. Jadi harus selalu mengedepankan 4 prinsip ini dalam pengelolaan limbah keras menjadi bahan kerajinan ya, kerajinan tertentu, yaitu reuse, recycle, dan sustainable design ya. Nah, apa bedanya? Mari kita lihat. Reduce yaitu mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Misalnya apa? Nah, salah satunya adalah ketika misalnya kalian membeli ayam potong atau belanja ke pasar ya, salah satunya aktivitas reduce itu adalah dengan membawa tempat sendiri. Misalnya ke sekolah membawa botol minuman sendiri ya, yang dari Tupperware, bukan membeli misalnya ya aqua botol ya, atau aqua gelas yang habis diminum langsung dibuang saja. Nah, itu tidak baik ya. Jadi reduce ini salah satunya adalah dengan mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah ya, membawa peralatan sendiri ya. Ini contoh dari prinsip reduce. Kemudian yang kedua adalah reuse, menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi yang lainnya. Nah, seperti sepatu bot ini jika tidak dimanfaatkan maka bisa dimanfaatkan untuk membuat hiasan ya, membuat pot ya dari sepatu bot ya, atau bisa juga dari misalnya bekas ban ya, dan banyak sekali limbah-limbah keras yang bisa dimanfaatkan kembali ya, atau tadi ya reuse ya. Nah, ini dia recycle, mendaur ulang menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat seperti kompos, itu merupakan proses recycle ya. Kemudian sustainable design ya, rancangan yang bersifat berkelanjutan. Nah, jenis dan karakteristik bahan limbah keras. Setiap limbah keras itu memiliki ciri dan karakter sendiri ya. Limbah keras organik, dia bersifat kejal, solid, dan kuat, tidak mudah berubah bentuk. Kemudian berasal dari hewan dan tumbuhan. Kemudian perlu peralatan yang cukup kuat untuk membantu pengerjaannya ya, seperti kerajinan dari cangkang kerang laut ya. Nah, itu kan keras sekali ya. Nah, itu kejal, solid, kuat, tidak mudah berubah bentuk, tentu saja berasal dari hewan ya. Kemudian perlu alat tertentu untuk membuatnya ya, seperti ini juga ini batok kelapa ya. Batok kelapa ini bisa dimanfaatkan untuk membuat kerajinan ya, misalnya asbak, kemudian kerajinan hiasan dinding ya, tetapi perlu alat yang cukup kuat ya, pisau yang cukup kuat ya, karena sifatnya dia kejal, solid. Nah, sementara limbah keras anorganik
Ini kandungannya juga sangat kuat ya, kuat sekali, sulit dihancurkan dengan alat biasa. Jadi harus menggunakan teknologi ya, misalnya dilakukan proses pemanasan, pembakaran atau penghancuran. Nah, ini seperti ini nih. Ya. Yang merupakan contoh dari limbah keras tadi. Nah, jadi itu saja anak-anak penjelasan Bapak ya mengenai pengolahan limbah keras, baik itu secara organik maupun secara anorganik ya. Bapak harap kalian bisa membaca di buku paket kalian ya, supaya lebih jelas lagi ya, supaya lebih jelas dan tentu saja bisa paham ya. Nah, jadi silakan kalau memang nanti ada yang mau ditanyakan, ditanyakan saja melalui chat ya pada tayangan YouTube Bapak ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya, sampai bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.